Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi TOEFL ITP, khususnya Long Main Preparation, Structure and Written Expression, skill 15. Pada skill 15 ini pembahasan kita berkaitan dengan invert the subject and verb with question word. Jadi di sini ada kata invert ya, ini kuncinya ya, invert. Nah, apa itu invert? Nah, kita bakalan bahas mengenai inverted sentences, kalimat-kalimat yang invert itu seperti apa di dalam video ini. Jadi saksikan, kita langsung bahas saja ya, bagaimana pembahasan terkait invert the subject and verb with question word. Oke, nah sebelumnya kita ketahui dulu apa itu inverted sentences. Nah, di sini udah ada definisinya. Kita baca. An inverted sentence switches the placement of the verb before the subject of a sentence. Jadi, kalau diartiin itu adalah kalimat inverted mengganti letak atau menukar letak dari verb sebelum the subject ya, sebelum subjeknya. Jadi, pada umumnya kita ketahui verb itu diletakkan setelah subjek ya, gini kan, subjek dan verb. Nah, untuk inverted sentence, dia ditukar posisinya. Jadi, posisi verb itu terlebih dahulu, baru diikuti subjek. Begitu ya. Nah, mungkin belum begitu jelas karena belum lihat contohnya. Sekarang kita bahas contohnya ya. Nah, salah satu contoh inverted sentence yang sering kita temui dan sering kita pakai dalam sehari-hari itu adalah kalimat tanya. Khususnya dalam ini adalah kalimat tanya yang menggunakan 5W 1H. Ini kita punya satu contoh di sini. What is the homework? Nah, kita ketahui di sini adalah the homework itu sebagai subjeknya. Homework subjeknya dan is merupakan verb atau kata kerja bantunya ya. Katakan, jadi posisinya itu bukan what the homework is, di sini is-nya tidak, tapi karena dia menggunakan 5W1H dan ini kalimat tanya, ini ada tanda tanyanya, maka kalimatnya ini di-inverted, ditukar posisinya, verb terlebih dahulu baru subjeknya. Jadi kalimat yang lebih tepatnya bunyinya seperti what is the homework ya gitu ya, what is the homework. Nah, selain itu ada when di sini ya, salah satu dari 5W1H selain what, ada when. Oke, when can I leave? Nah, when can I leave di sini merupakan kalimat tanya juga. Kita ketahui ini I-nya ini sebagai subjek ya. Nah, leave di sini kata kerja, kita sebut kata kerja, dan can ini juga disebut kata kerja atau kata kerja bantu, atau kita sebut juga nama lainnya auxiliary. Oke, auxiliary. Jadi yang diletakkan di depan subjek itu ini ya, bukanlah main verbnya atau kata kerja utama. Ini main verbnya, leave ini main verbnya. Tapi kata kerja bantunya seperti is, ini kata kerja bantu atau disebut auxiliary. Ini juga ya auxiliary, kata kerja bantunya ya yang diputar. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada would you tell me the truth? Would you tell me the truth? Di sini kalimat tanya juga ya, kalimat tanya. Ini ada tanda tanya. Artinya maukah kamu ceritakan yang sebenarnya? Oke, itu ya. Di sini kita lihat ada subjeknya, you sebagai subjek. Kemudian di sini ada main verb, main verbnya tell. Oke, tell. Oke, kemudian kita lihat di sini ada auxiliary-nya. Oke, jadi posisinya itu kan biasanya kalau kita lihat subjek, auxiliary verb, atau kata kerja bantu ditambahin verb kan, seperti ini kan. Jadi you would tell me the truth gitu positifnya kan. Nah, karena dia kalimat tanya, maka kalimatnya di-inverted. Auxiliary-nya dipindah ke depan. Jadi would you tell me the truth, begitu ya. Oke. Kita hapus saja yang ini. Oke. Oke. Kita bahas lagi contoh berikutnya biar lebih paham. Ini ada contoh lain. Ini selain kalimat tanya, ini tanya ya. Ternyata kalimat statement pernyataan itu bisa juga dalam bentuk inverted atau diputar posisinya ya.
contohnya ini, yang ini ya, kita punya not only is he clever, but he is also handsome. Jadi yang inverted tuh kalimat yang ini ya, klausa yang ini. Oke, jadi kita punya he ini sebagai subjeknya. Dan ini sebagai auxiliary-nya ya. Oke, ini auxiliary ya, verb tapi dia kata kerja bantu atau kita sebut auxiliary. Jadi bukan verb utama, tapi lebih tepatnya auxiliary. Oke, kita ganti aja namanya dengan auxiliary. Oke, jadi letaknya dipindahin, biasanya kan kita nulisnya he is clever gitu ya, seperti kalimat ini ya. Subject, auxiliary verb atau kata kerja bantu. Ini kan he is clever. Yang ini diputar. Is he clever? Nah, biasanya kalimat yang berawalan negatif seperti not nanti ya bermakna negatif biasanya itu bisa di-inverted selain kalimat tanya ini ya. Kalimat tanya. Oke. Terus juga yang ini ya, yang terakhirnya ada hardly have I ever talked to the man. Nah, kita punya di sini subjek ya. I obviously the subject. Kemudian ini talk ini sebagai kata kerja utama main verbnya. Nah, have ini merupakan auxiliary verb ya, auxiliary. Oke, dia ini disebut auxiliary. Nah, jadi diputar auxiliary-nya. Biasanya kan kita ngomongnya I have ever talked to the man. Nah, karena dia hardly pakai hardly ini bisa di-invert. Jadi dia hardly have I ever talked to the man. Hampir tidak pernah ya, hampir tidak pernah ngomong ke pria itu. Oke, dia diputar auxiliary-nya terlebih dahulu di depan subjek. Oke, walaupun dia ini bukan negatif, tapi dia bermakna negatif ya, hardly, hampir tidak ya. Jarang atau hampir tidak lah mungkin. Oke, kita lihat dulu pembahasannya lebih detail di sini. Nah, untuk pada video ini kita khususnya bahkan berfokus pada kalimat atau inverted sentence yang menggunakan question word. Semuanya udah tahu ya, question word itu ada 5W dan plus 1H ya. Ada 5W, 1H. Oke. Nah, jadi pada video berikutnya kita bakalan bahas contoh-contoh inverted sentences lainnya, tapi yang pada video ini kita fokus yang menggunakan question word atau 5W 1H. What, when, who, where, why, and how ya. Oke, di sini kita lihat ya ada perbandingannya. Kita dibagi dua kelompok nih ya. Kita bahas yang pertama ini dulu. Question word can introduce a question. Jadi, question word itu 5W 1H itu bisa menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pertanyaan. Oke? Jadi, menggunakan ini menunjukkan dia suatu pertanyaan. Contohnya ini, what is the problem? What is the problem? Ini bertanya ya. Kita punya question word. Question wordnya kita tandai dengan Q aja di sini ya. Q. Nah, ini dia di-inverted. Ini subjeknya, the problem, subjeknya, dan di sini disebut sebagai auxiliary-nya. Oke, auxiliary-nya. Jadi dia diputar ya. What is the problem? Beda lainnya dengan yang ini. Sama ya, sama dengan yang ini. Maaf, maksud saya sama. Di sini ada when, question juga. Kita punya I sebagai subjek, start ini sebagai main verb atau kata kerja utama, dan can sebagai auxiliary. Jadi can-nya itu diputar ke depan, di depan subjek ya, di depan subjek. Biasanya I can start walking, I can play basketball. Seperti itu kan? Tapi karena dia bentuk tanya, berarti can-nya diputar dulu. Can I play basketball gitu ya. Ini juga karena pakai question word gitu ya. When can I start walking? Oke. Ya, kita lanjutkan ke contoh berikutnya di sini ya. Where are you going? Ya, di sini ada question word-nya where. Kita tandai sebagai Q, dan di sini subjeknya ya. Ini subjeknya. Ini going. Kata kerja utamanya, main verbnya ya, di sini auxiliary. Nah, biasanya kita kan ngomongnya gini, you are going to somewhere misalnya kan. Nah, kalau karena dia dalam bentuk
question menggunakan question word dan kalimat tanya, ini tanya ya, maka dia harus di-inverted, diputar ke depan. Where are you going? Malah salah kalau ngomongnya where you are going. Nah, that's not a correct sentence. Where are you going? Itu baru benar kalau buat tanya. Oke, kita lihat bagian keduanya ya ini ya. Ada question word can join together two clauses. Jadi, selain question word itu bisa introduce a question, menunjukkan suatu pertanyaan, tetapi juga question word itu juga bisa menggabungkan dua klausa. Nah, ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Tapi dia bukan dalam bentuk tanya ya, pernyataan. Nah, kita lihat contohnya di sini. I don't know what the problem is. Oke. Jadi di sini ada dua klausa. Ini klausa pertama, ini klausa kedua. Nah, jadi di sini ada question word nih, what nih. Tugas question word-nya di sini untuk menggabungkan, menggabungkan dua klausa. Ini klausa satu, ini klausa kedua. Jadi tugasnya itu ngegabungin klausa 1 dan klausa 2 ya. Tapi ini bukan pertanyaan, ini titik terakhir kan? Bukan kata tanda tanya, tidak tanda tanya, ini tanda titik ya. Berarti dia pernyataan ini. Kalau kita lihat di sini ini ya. Ini ada dua klausa, ini klausa utamanya, ini adverb clause-nya ya, klausa induk kalimatnya ya. Ini induk kalimat, ini anak kalimatnya. Setelah question di sini ada the problem. The problem ini kita sebut sebagai subjek ya. Terus is-nya sebagai bukan verb ya, lebih tepatnya itu kita sebut sebagai auxiliary, kata kerja bantu ya. Nah, jadi tadi kan kita kalau mau nanya apa masalahnya, what is the problem, is-nya di depan. Nah, karena ini berubah menjadi pernyataan, maka auxiliary-nya kembali normal ya. Normal setelah subjek dan diikuti auxiliary atau juga bisa juga verb ya, atau juga bisa juga verb ya. Sometimes itu verb, sometimes auxiliary. Nah jadi diputar lagi ke sini karena dia pernyataan ya. Karena is ini adalah auxiliary. Nah, yang I don't know ini ya ini subjek, I know itu verb, tapi mereka sebagai main verb ya, main sentence-nya, main klausa utamanya ya. Jadi yang fokus kita di sini adalah what the problem is ya. Boleh nggak kalau bunyinya seperti ini? I don't know what is the problem. Nggak bisa karena ini pernyataan, maka lebih tepat lagi kalau kita ngomongnya diputar is-nya jadi setelah subjeknya. I don't know what the problem is. Kita lanjut ke berikutnya ya. When I can start working, I will do my best. Nih ya, dua klausa. Klausa 1, klausa kedua. Nih. Terus dihubungkan dengan suatu question word atau disebut juga kalau kita sebelumnya pembahasannya itu disebut konektor ya. Nah, when di sini bukanlah artinya kapan, tapi ketika ya. When I can start working, ketika aku bisa mulai bekerja, I will do my best. Aku akan melakukan yang terbaik. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada when can I start working? Can-nya auxiliary-nya itu diletakkan di depan subjek. Tapi ketika dia menggabungkan dua klausa, can-nya itu diletakkan setelah subjeknya. When I can start working. Ini when can I start working. Kenapa seperti itu? Karena ini bukan pertanyaan, ini pernyataan ya. Ada subjeknya di sini I, can-nya auxiliary, start-nya ini sebagai verb-nya ya. Kita lihat kita lanjut lagi. Oh, ini kalimat tanya ya harusnya. Ini kalimat tanya, salah. Do you know where you are going? Nah, kita punya dua klausa. Ini klausa 1, ini klausa kedua. Tentu where sebagai konektor atau disebut question word di sini ya. Nah, do you know where you are going? Kamu tahu kemana kamu pergi gitu. Where you are going. Nah, kalau di sini are-nya ini kita punya subjek, you-nya subjek, ini are-nya itu auxiliary, kemudian going ini sebagai verb. Nah, kalau di sini where are you going, auxiliary-nya
keluar atau ditulis terlebih dahulu setelah subjeknya. Namun kalau dia di sini karena ini bentuknya positif, where you are going, berarti are-nya itu atau auxiliary-nya itu diputar kembali setelah subjek. Oke, jadi where you are going. Ini pernyataan. Oke. Terus kenapa ini ada tanda tanya? Tanda yang menjadi kalimat tanya itu klausa 1. Klausa keduanya ini adalah pernyataan ya. Do you know? Ini dalam bentuk tanya. Oh ya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, nah coba kita perhatikan di sini, perbandingkan kedua kalimat tadi. Di sini kalau dia question word-nya itu sebagai mengintroduce pertanyaan, maka question word di sini kita punya question word what, kemudian auxiliary-nya terlebih dahulu atau helping verb kata kerja bantu, kemudian subject, baru main verb-nya ya. Jadi diputar auxiliary dulu, subject dan main verb. Ini kalimat tanda tanya, diikuti tanda tanya. Nah, kalau dia menggabungkan question word-nya ini menggabungkan dua klausa. Ini adalah contoh kalimat I know what they are doing ya. Di sini bisa subjek terlebih dahulu, kemudian kata kerja utama, question word atau disebut konektor ya, ini question word-nya ya. Baru nih yang seperti yang kita bandingkan nih, subject, auxiliary verb, baru main verb. Kalau tadi kan question word, helping verb atau auxiliary, yang ini question word, subject, helping verb. Jadi diputar itu ya. Jadi itu perbedaannya antara dia buat pertanyaan, question word sebagai pertanyaan, dan question word sebagai konektor atau penggabung dua klausa. Oke, biar lebih paham kita lihat contoh nih, kira-kira bagaimana kalau dalam TOEFL test. Nah, ini udah ada contohnya. Nah, ini ada kalimat rumpang. Kita baca. The lawyer asked the client why ... it. Nah, kita identifikasi dulu ya. The lawyer ini bisa jadi subject, ask ini sebagai verb ya. Ini sebagai verb. Oke. Ini sebagai verb. Oke, the client why. Why ini question word-nya ya, atau boleh juga konektor ya. Question word. Nah, karena ini kalimat pernyataan, kemungkinan besar dia pola yang mengikuti why itu adalah subject, kemudian auxiliary atau bisa juga langsung verb ya. Oke, kita lihat ya, yang mana yang punya subject, auxiliary atau langsung verb ya, atau auxiliary verb bisa juga sekali dua. Oke, nah yang A kita lihat dulu. Did he do? Nah di sini kita butuh subject dulu. Did ini auxiliary. Oke, kita tulis ini. Did ini auxiliary, sedangkan he ini sebagai subjeknya, do sebagai verbnya. Oke, jadi nggak cocok ini ya. Kalau kita butuh subject, auxiliary verb. Yang ini auxiliary subject verb. Nah, kalaupun dimasukkan dalam sini, dia jadi kalimat tanya. Nggak cocok. Kenapa? Karena ini bukan kalimat tanya. Tuh, dilihat ya, tanda titik nih ya. Oke, jadi ini obviously incorrect ya. Oke, kita lihat lagi yang B. Did he, ini sama nih. Did he. Did ini auxiliary. Kemudian he-nya sebagai subject. Jadi nggak bisa ya, salah juga. Oke, kita lihat yang C. He did. Nah, kita punya subject. Oke, did ini verb. Nah, jadi cocok ya. Boleh subject langsung auxiliary atau bisa aja subject langsung main verb. Jadi ini yang paling benar ya. Oke, kalau kita masukin the lawyer asked the client why he did it ya, jadi pernyataan, jadi bukan tanya. Kalau did aja ini salah, dia bisa aja did ini bisa menjadi auxiliary, bisa juga dalam bentuk verb ya. Yang paling tepat C ya, dengan yang D ini juga nggak ada subjek ya. Oke, begitu. Kita lanjut ke pembahasan latihan ya, exercise 15. Circle the question word. Kita lingkari mana question word-nya, tandain subject dan verb, dan tunjukkan kalau dia benar C dan kalau salah I, oke? Okay, number 1 here. The phone company is not certain when will the new dictionary be ready. Oke, di sini kita tandain dulu mana question word-nya. Nih, question word ya, kita circle. Oke, question word. Oke, nah dari bunyi tadi kayaknya ada yang salah nih ya. Jadi kita punya dua klausa jadi ya. The phone company is not certain. Ini klausa pertama ya. Ini sampai sini. Oke,
Oke, where will the new dictionary be ready? Nah, di sini salahnya. Kita punya will ini sebagai auxiliary nih ya. Kita punya will sebagai auxiliary. The new dictionary, sepanjang ini dia sebut subject. Be ini sebagai verbnya. Nah, apakah ini kata tanya? Bukan, ini bukan kata tanya. Ini pernyataan tuh titik ya, bukan tanda tanya. Jadi, kalau dia bukan pertanyaan, maka polanya itu haruslah subjek dulu. Saya tulis di sini, subjek, auxiliary, atau langsung verb ya, langsung verb. Nah, kalau auxiliary dulu baru subjek, berarti ini kalimat tanya. Dan sayangnya ini bukan kalimat tanya, berarti ini kalimat yang salah, incorrect sentence. Harusnya bunyinya seperti ini. The phone company is not certain when the new dictionary will be ready ya. Jadi will-nya itu diletakkan setelah subjek, oke? Oke, kita lihat number 2. Number 2, the professor does not understand why so many students did poorly on the exam. Nah, kita tandain mana dulu question word-nya. Ini question word-nya ya, why. Oke, why. Nah, ini ada klausa 1. Kita sebut klausa 1. Dan ini sisanya ini disebut klausa kedua. Oke, ini klausa kedua. Oke, nah kita punya kita perbaikin dulu ini. Oke, nah kita punya di sini subjek so many students. Ini subjek ya, so many students. Did ini sebagai verbnya. Jadi benar ya. Ini bukan kalimat tanya titik ya, dan ini pernyataan ya. Kalau pernyataan harus subjek dan verb atau subjek auxiliary verb. Nah ini udah sesuai ya, subjek auxiliary verb atau subjek langsung verb boleh juga ya polanya. Oke, ya, jadi this one is correct ya, so correct sentence. Number 3, how new students can get information about parking. Nah, berarti ini kalimat tanya ya. Kalau kalimat tanya, mungkin saja benar. Tapi kita lihat dulu ya. Kita punya question word ya. Question word di sini. Oke, nah kita punya subjek di sini. Ini subjek. Ini can kita sebut auxiliary. Get ini kita sebut sebagai verb, main verb ya. Nah, karena ini kata tanya, harusnya auxiliary. Kalau tanya ya, kalau tanya itu dia auxiliary, subject dan verb, baru tanda tanya. Ini ya harus kayak gini ya. Nah, kalau yang di atas ini dia pernyataan, titik. Subject, auxiliary, verb. Kalau ini auxiliary, subject, verb. Harusnya seperti ini. Apakah polanya sudah auxiliary, subject, verb? Nah, berarti di sini belum. Dia subject dulu. Harusnya auxiliary dulu. Jadi harusnya seperti ini. How can you student get information about parking? Harusnya seperti itu ya. Tapi dia ubahnya jadi pernyataan. Berarti ini kurang tepat ya. Incorrect sentence. Oke, kita lanjut ke number 4. Where is it cheapest to get the typeset copies printed? Nah, kita punya where sebagai question word. Ini sebagai question word. Kemudian ada is, ini sebagai auxiliary atau disebut juga kata kerja bantu. Ini sebagai subject. Oke. Ya, jadi udah benar ya, dia polanya auxiliary subject ya, auxiliary-nya terlebih dahulu, dan ini kata tanya. Terus mana verbnya, sir? Oke, verbnya itu sebenarnya ini ya, jadi kalau dia menggunakan to be, dia selain sebagai auxiliary, dia juga menjadi verb juga ya. Oke, kita sebut ini kalimat yang benar ya, correct sentence. Oke, let's see number 5 here. Okay, number 5, only the pilot can tell you how far can the plane go on one tank of fuel. Oke. Perlu kita ketahui ini bukan kata tanya ya, dan nggak ada tanda tanya di nomor 4 ini.
Oke, kita tandain mana sebagai question word. Nah, how far ini seberapa jauh ya, ini kalimat tanya, kata tanya, question word. Nah, kita punya can di sini. Can ini sebagai auxiliary. The plane dia sebagai subject, go ini sebagai verb. Nah, kalau polanya auxiliary subject verb itu berarti nih, lihat ya, auxiliary subject verb tanda tanya, harusnya harus ada tanda tanya. Ini kalimat tanya kan? Sayangnya di sini bukan tanda tanya, ini titik. Oke, jadi harusnya dia pakai pola yang atas ini, subject auxiliary verb. Harusnya bunyinya seperti ini. Only the pilot can tell you how far the plane can go on the one tank of fuel. Jadi ini incorrect ya, posisi auxiliary-nya salah. Oke, number 6, kita bahas number 6. Nah, kita udah ketahui nih kalimat tanya, ada tanda tanya ya. What type? Oke, what type ini sebagai question word. Oke, question word. What type of security does? Does sebagai auxiliary, he sebagai subject. Prefer dia sebagai verb. Benar ya? Oke, karena kalau dia tanda tanya, ini tanda tanya kan? Kalau dia tanda tanya harus auxiliary subject verb. Kita lihat ya. Ini ya auxiliary subject verb nih tandanya. Oke. Jadi this sentence is correct ya. Oke, number 7. Not even the bank president knows where the vault will be open. Oke. Ini kita tandain dulu sebagai question word when. Oke. Oke, question word. Kita punya subjeknya, and then will ini auxiliary. Oke, nih auxiliary, open sebagai verbnya. Apakah ini tanda tanya? Tidak, ini pernyataan dan polanya udah benar ya, subject auxiliary verb. Kita lihat deh. Nih ya, subject auxiliary langsung boleh bisa di sini auxiliary verb ya. Boleh, kadang ada sentence yang subject langsung verb ya. Oke, jadi ini benar ya, correct. Oke, let's take a look at number 8. How long it has been since you arrived in the United States. Oke, ini kalimat tanya. Ada tanda tanya. How long ini sebagai question word. Nah, kita punya subjek di sini. Has been. Has sebagai auxiliary. Been-nya sebagai verb-nya. Nah, karena ini kalimat tanya, ini titik kan, tanda tanya, maksudnya, harusnya auxiliary-nya letaknya di sini, bukan setelah subjek. Harusnya bunyinya seperti ini. How long has it been since you arrived in the United States? Ya, bukan seperti ini. Kalau seperti ini, dia pernyataan. Jadi ini incorrect. Posisi auxiliary-nya harusnya di depan subjek. Oke, number 9. The jury doubts what the witness said under cross-examination. Oke, di sini ada subject, doubts, verb. Oke, kita punya question word ya. Ini question word what. Oke, the witness ini sebagai subject, said dia sebagai verb. Oke, benar ya, ini bukan kalimat tanya ya. Ini titik nih. Oke, nih polanya pola yang ini, subject, auxiliary, atau bisa langsung verb ya. Kalau yang ini, berarti dia langsung polanya langsung verb ya. Setelah question word, subject, langsung verb ya. So this sentence is correct. Let's see number 10. Do you know why he wants to take an extended leave of absence? Ini ada tanda tanya, berarti ini kalimat tanya ya. Oke, why ini sebagai question word. Oke, nah kita harus ketahui bahwa yang jadi kalimat tanya itu, klausa yang menjadi kalimat tanya itu yang klausa utama. Ini ya, do you know. Sedangkan klausa yang induk kalimat yang mengikuti question word itu
bukan dalam bentuk bukan dalam bentuk tanya. Jadi dia langsung subjek ya. Jadi harus langsung pernyataan dia. Subjek, ini verb. Jadi ini kalimatnya benar ya, correct sentence. Sama polanya dengan yang di atas. Question, subject, verb. Ini klausa keduanya dari why he wants to take an extended leave of absence. Ini bukan kalimat tanya. Yang jadi kalimat tanya adalah klausa utamanya yang ini ya. Oke, yang ini tetap dalam pernyataan. Jadi walaupun tanda tanya, tetap hati-hati. Oke, kalau memang klausa utamanya pertanyaan, dia tetap tanda tanya ya. Oke, itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Jika memiliki pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Bisa share juga. Dan terima kasih, nantikan pembahasan-pembahasan materi bahasa Inggris lainnya di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.